Nah, jabatan organisasi beliau sekarang adalah Sekretaris Umum PPADMI. Begitu para peserta. Nah, sembari kita mencoba memulai pengajian malam ini, dipersilakan kepada para peserta untuk meminimalisir suara mikrofon agar menambah konsentrasi suara dari pemateri. Oke, bisa lihat. Oke, udah semua ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Ustadz Suhendri sudah datang. Mungkin kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah atas kasih dan sayang Allah kita dipertemukan di majelis online. Mudah-mudahan majelis online ini mendapat banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pendukung sejatinya, baik dari kalangan keluarga, sahabat dan penerusnya. Mudah-mudahan kelak kita di hari akhir mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik para peserta, sebelum kita memulai kajian online Quranic Parenting malam ini, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dari masing-masing kita. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, karena guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi sedikit saya tekankan untuk peserta segera diminimalisir suara mikrofonnya. Yang kedua, apabila ingin bertanya, silakan di chatting terlebih dahulu ya di kolom chat aplikasi Zoom. Nanti insya Allah biar mungkin host yang membacakan atau mungkin ustadz-ustadz pemateri yang langsung membaca. Yang ketiga, jangan lupa sebagaimana yang tadi di WhatsApp group, hadir itu nanti absennya japri ke saya dengan format yang sudah di-sharing tentunya setelah acara ini selesai. Pun kalau seandainya para peserta masih ingin bertanya, silakan japri ke saya sehingga pertanyaan itu bisa saya tampung kemudian di-forward ke pemateri agar kemudian lebih lanjut dijawab di luar forum ini, insya Allah. Oke, langsung saja kepada waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Suhendri Abdul Fakih. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata fihi fahuwa syaqqul lahu ajran. Qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik teman-teman semuanya yang berbahagia, apa kabar malam ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tak terasa udah di penghujung Syawal ya. Tanggal berapa sekarang? 22 atau 23? 15. Oh, Syawal ya. Setelah ya, 23. Tanggal 23 Syawal. Ya, kurang lebih sepekan lagi Syawal akan berakhir. Tak terasa Ramadan sudah melewati kita hari-hari demi hari. Yang sesungguhnya terbiah Ramadan kita pembuktiannya di Syawal ini ya. Meningkat apa tidak, kita hanya bergantung dengan fadilah-fadilah amal di Ramadan atau tidak nih setelahnya. Ya tentunya mudah-mudahan kita semuanya termasuk saya pribadi menjadi pribadi yang Rabbani ya, bukan pribadi Ramadaniun, bukan pribadi yang baiknya di Ramadan aja, tapi jadi pribadi yang terus baik setelah Ramadan. Kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing tentang hipnotafis. Tema Quranic Parenting kita kan tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran ya kepada anak-anak kita. Nah, kali ini saya diminta untuk sharing untuk hipnotafis. Nanti Ustadz dari Semono, Dokter dari Semono menambahkan beberapa hal terkait bagaimana atau dalil-dalil tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Artinya sharing saya di sini lebih kepada teknis dan sifatnya memang praktek sesungguhnya. Dan jujur saya dikasih waktu 30 menit. Sementara ini tadi saya lihat ada beberapa yang mungkin pernah ketemu saya di training hipnotafis. Training ini durasinya saya bikin 2 hari sebenarnya online via Zoom. Itu bisa sekitar 4 jam. Sekaligus praktek. Tapi mudah-mudahan saya bisa sampaikan materi ini kepada teman-teman sebagai pengantar. Mudah-mudahan juga beberapa hal teknisnya bisa saya sampaikan juga. Semoga berkenan. Ini lewat aja ya, tadi udah dibacakan CV-nya. Nggak terlalu penting juga lah. Baik, saya buka dengan sebuah ayat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran atau untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir. Lalu adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Atau adakah orang yang mau belajar? Menarik ya, ini pembukaan ayat ini adalah induk atau tema utama hipnotafis. Jadi Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Diulang 4 kali. Langsung pengertian hipnotafis. Beberapa teman mungkin pernah baca artikel tentang hipnosis dan sebagainya. Bahkan menjadi kontra ya. Mungkin istilah hipnotis jadi ya karena identiknya ilmu hitam, dendam, buat memperdaya orang dan sebagainya ya. Jadi di sini akan saya sampaikan secara ringkas dan cepat saja. Kesalahpahaman mungkin beberapa orang yang memahami hipnotis itu sendiri atau hipnosis. Singkatnya hipnosis itu tingkat perubahan tingkat kesadaran. Kalau kita dengar hipnotis itu orangnya. Jadi hipnotis itu sebenarnya orangnya yang melakukan hipnosis. Jadi ilmunya namanya hipnosis. Sederhananya hipnosis itu adalah diterimanya penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau ide serta sugesti tertentu. Ini definisi dari Department of Education of Human
Service Division USA. Definisi yang lain, hipnosis seni berkomunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadaran. Dicapai dengan menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa dan theta. Gambaran seperti ini teman-teman. Gelombang otak sadar kita itu kalau diukur dengan alat pengukur gelombang otak EEG itu 14 sampai 32 itu beta. Sementara bawah sadar kita itu 4 sampai 14 CPS. Kemudian yang tidak sadar delta, tidur pulas, bahkan pingsan gitu ya, 0 sampai 3 CPS. Artinya gelombang otaknya semakin kecil. Nah, kita yang ingin saya sampaikan bahwasanya hipnosis yang dikembangkan dalam proses menghafal Quran adalah menghadirkan gelombang otak di zona alfa dan theta 4 sampai 14. Tidak tertidur, tapi dalam kondisi yang damai, tenang. Ini sejarahnya bisa dilewat saja ya, kita langsung. Nah, ini mitosnya yang tadi pendahuluannya disangka sihir, pakai jin dan sebagainya. Ya, ini nyambung ya, melibatkan jin. Ini mitosnya ya, rahasia terbongkar, jadi buat bongkar-bongkar rahasia. Ya karena keseringan nonton uya-kuya gitu ya. Hilang ingatan jadi orang gila gitu kan di hipnosis. Ngikutin perintah, selalu ngikutin perintah dan sebagainya. Berbahaya karena ya tadi melibatkan jin, sihir dan sebagainya. Tidak sadar kembali, jadi udah di hipnosis, tertidur gak bisa bangun lagi. Nah, itu mitos-mitosnya ya. Dan itu semuanya saya nyatakan salah ya. Terutama yang melibatkan jin dan sihir dan sebagainya. Ya kalau melibatkan jin saya dari dulu udah nggak belajar ini ya. Saya belajar bahkan sampai level certified instructor ya. Jadi instruktur saya. Jadi di hipnosis itu ada level basic, gelarnya CH. Ya kalau di flyer kan dilihat gelar saya itu ya. CH itu basic, CHT itu lanjutannya advance, certified hipnoterapi. Dan saya udah certified instruktur, jadi saya udah di atasnya. Jadi saya bisa mensertifikasi teman-teman yang mau mengambil CH atau CHT. Ya, saya nyatakan ini jelas mitos yang salah. Ya, mitos-mitos ini nggak bener ya. Kalau dibilang pakai sihir, pakai apa? Karena sama sekali nggak pakai jambi-jambi. Kalau udah pakai gituan dari awal saya pasti keluar lah, bahkan belajar ini ya. Nah, kebetulan juga saya juga seorang terapis ya. Bahkan juga saya kadang terapi pakai ruqyah. Akan kontradiktif dong kalau pakai jambi-jambi dan sebagainya. Ya itu sebagai pengantar. Lanjut. Lalu apa hubungannya hipnosis dengan pembelajaran? Bisa nggak sih dipakai untuk pembelajaran? Ya. Jadi terkait pembelajaran bisa diaplikasikan untuk meningkatkan daya ingat, kreativitas, fokus, merobohkan mental block, dan lainnya. Sehingga proses pembelajarannya hasilnya menjadi optimal. Langsung aja kita masuk ke hipnotahfiz. Jadi apa sih simpelnya gitu hipnotahfiz itu? Teknik menghafal Quran dengan kombinasi hipnosis. Hipnosis itu apa aja? Kalau teman-teman ikut training hipnosis, hipnoterapi itu 2-3 hari, full day. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, trainingnya ya. Jadi saya singkat-singkat semua ini karena untuk pengetahuan yang lengkapnya itu detailnya hipnosis sendiri itu trainingnya sampai 2 hari sampai 3 hari. Singkat, apa saja yang dikomunikasikan sih? Yang pertama sugesti. Jadi simpelnya hipnosis itu yang digunakan dalam hal ini, terutama untuk menghafal Quran adalah sugesti. Definisikan sebagai pengaruh yang diberikan pada seseorang untuk mengubah tindakan dan pola pikir seseorang. Para ahli juga mengartikan sugesti adalah suatu ide dan tindakan yang diberikan kepada orang lain untuk dipertimbangkan. Ini ada di KBBI ya, dan di definisi para ahli. Ini ilustrasinya seperti ini teman-teman. Sugesti normal itu hanya masuk di pikiran sadar dan efektivitasnya hanya 12%. Sementara sugesti hipnosis itu mencapai 88% keberhasilannya atau
daya serapnya. Kalau teman-teman pernah bayangin fenomena gunung es, pernah lihat ya gunung es ya, yang muncul ke permukaan kan besar ya kelihatannya ya. Padahal di dalam laut itu, di bawah laut, di dasar lautnya, gunung es itu jauh lebih besar dibanding yang nampak di permukaan. Inilah seperti itu ya, pikiran manusia ilustrasi seperti itu. Jadi yang di sadar kita itu cuma 12%, tapi yang di bawah sadar kita tuh menyimpan memori long term dan jauh lebih lama. Saya tanya kepada teman-teman, pasti teman-teman itu dalam pikiran bawah sadarnya, ini yang tersimpan ya, memorinya sangat kuat. Saya tanya nih ya, kalau saya minta nyebutin nama guru SD-nya yang paling diingat, ada nggak? Bisa nggak? Bulan Bisa ya teman-teman ya? terakhir. Bisa Ustaz. Bisa ya? Bisa. Ya, coba tuh Bang ya Pak Yogi, siapa coba guru SD-nya yang mana diingat sekarang? Pak Darwi itu Ustaz. Wah, Pak Darwi. Apalagi yang menyebutin nama guru SD-nya yang paling diingat? Saya Al-Qadri, ada Bu Eti, Oh, oke. Bu Wati, dan lain sebagainya. Sebagainya ya. Banyak ya yang kita bisa nginget ya, itu SD udah puluhan tahun mungkin ya. Kalau teman-teman yang usia udah 30, 40 udah puluhan tahun lah ya. 20 kita kan, tahun. Udah 20 tahun. 20 tahunan. 20 tahunan. Masih ingat kan? Bahkan kalau kalau teman-teman saya minta gambarin wajahnya, masih ingat kan? Bahkan mungkin kata-katanya masih ada yang diingat sampai sekarang. Ya enggak? Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu saya aja masih ingat ada guru saya, guru SD saya. Kalau SD kan satu guru itu dulu kita punya satu guru itu ngajar semua bidang studi ya. Wali kelas dia semua yang ngajar kan, kecuali pramuka atau olahraga gitu ya. Ada guru SD saya yang kelas 4 dan kelas 5 sama gurunya. Saya kenal sampai sekarang. Bu Juju. Bahkan waktu beliau kemarin pensiun, Purna Bakti, saya juga datang. Kebetulan kita silaturahim bareng-bareng alumni SD sambil buka puasa bersama. Aku sangat ingat loh kata-katanya, wajahnya, sampai sekarang masih ingat. Itu namanya tertanam di bawah sadar. Jadi long term ya, sampai puluhan tahun masih tersimpan. Nah, disitulah kita inginnya nanti nih menghafal Quran itu bisa sampai tersimpan kayak gitu. Gimana caranya? Nah, pertanyaan tentang sugesti. Benarkah Al-Quran itu bisa dihafal semua umat Islam? Coba dijawab. Bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah. Nih. Bisa. Bisa. Umat Islam di seluruh dunia ada yang tahu nggak jumlahnya berapa? Kurang lebih 2 miliar. 2 miliar ya. Banyak ya. Di Indonesia 250 juta penduduknya ya. Kurang lebih kan 180 juta muslim ya. Iya, hampir 85%. Tapi konon menurut survei, iya. Ya itu di seluruh dunia ya. Coba kita ke Indonesia dulu aja deh. Indonesia sekitar 180 juta muslim. Konon saya pernah baca juga artikel yang survei yang buta huruf Al-Quran ternyata masih banyak. Dari 200-an, hampir 200 juta itu masih banyak yang belum bisa baca Quran. Boro-boro menghafal, dia baca Quran juga nggak bisa. Lalu kenapa? Jadi Al-Quran nggak bisa dong dihafal semua orang Islam. Di Indonesia aja masih banyak yang buta baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran. Ayo kenapa? Terus pertanyaannya lagi. Kalau yang di sini jawab semua bisa kita menghafal Quran, pertanyaannya kenapa kita nih, teman-teman semuanya misalnya nih, kok belum hafal Quran? Nah, apa coba? Seharusnya kan kalau dibilang benar, berarti harusnya kita bisa hafal. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, iya. Alhamdulillah Ustaz. Ya karena ini sekali lagi sebenarnya sugesti. Ya, jadi ayat yang tadi dibaca di awal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya Ustaz ya. Ustaz Al-Qadri.
Ini sebenarnya ini sugesti dari Allah. Ini namanya hipnotahfiz. Ini adalah hipnosis dari Allah sebenarnya. Sugesti dari Allah ini. Makanya ini jadi induknya hipnotahfiz itu sebenarnya saya pakai ayat ini aja karena Allah sendiri yang jamin kemudahannya Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, dihafal. Walaupun dasarnya Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir, diulang 4 kali. Ada ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran ya Ustaz yang diulang beberapa kali. Yang menjadi sebuah perhatian sesungguhnya ya. Surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang berapa kali? 31 kali. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, di surat Al-Mursalat diulang 11 kali. Lalu ayat ini diulang 4 kali. Ustaz mohon bantuan koreksinya. Ayat ini juga secara tata bahasa pun sudah meyakinkan kan sesungguhnya ya. Lihat susunan kalimatnya. Ya, wa, la, qad. Ya kan? Dalam takkid ada qad juga. Kalau diterjemahkan juga sebenarnya sungguhnya enggak cuma satu ya. Sungguh bahwasanya Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk menjadi pelajaran atau untuk dipelajari. Artinya diulang lebih dari 3 kali menjadi pertanda bahwasanya itu jadi penting. Maka dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan kami mudahkan lafaznya dan kami sudah mudahkan memahami maknanya. Jadi mudah untuk dibaca, dipahami, dan dihafal tentunya. Bagi siapa saja yang menghendaki agar manusia dapat mengambil pelajaran. Jadi memang udah Allah mudahkan. Udah janji Allah ya. Masalahnya sugesti ini kan Allah yang ngasih sugesti. Kita terima apa enggak? Nah, bagi sebagian kita yang belum menghafal Quran, pasti ada sugesti begini enggak? Enggak mungkin saya bisa menghafal Quran, itu mustahil. Sulit banget, 30 juz, ya kan? Ya 600 halaman, 6.200 sekian ayat harus kita hafal. Nggak mungkin lah kayaknya. Apalagi saya udah tua begini, udah 30 tahunan, udah 40 tahunan. Ada nggak pernah kita merasa mensugesti diri kita kayak gitu? Ada ya? Mungkin ada sebagian dari kita. Ada. Sudah hafal, insya Allah udah lewat ya Ustadz ya? Masih terus. Iya. Dulunya waktu sebelum menghafal pernah ada ganjalan gitu nggak? Ya, ada benar. Benar kan? Jadi kita merasa, nggak mungkin lah kita hafal Quran tuh. Maksudnya nyelesain setoran hafalan 30 juz, nggak mungkin tuh. Sama dulu juga saya begitu. Ngelihat orang dulu waktu misalnya lagi doro, lagi mabit atau apa gitu, ada acara-acara gitu. Dulu ngelihat orang perkenalan diri hafal 5 juz, 10 juz, saya bilang, wah hebat banget ya. Apalagi ngelihat para hufaz yang hafiz 30 juz. Saat itu diri saya langsung pesimis gitu. Utopia saya anggap itu mustahil buat saya. Orang-orang itu hebat banget. Makanya itu menjadi sugesti diri kita. Kita sendiri yang membuat benteng, namanya membuat barrier, membuat tembok sendiri yang akhirnya menjadi penghalang buat kita untuk menghafal Al-Quran. Karena kita sendiri merasa nggak yakin. Padahal Allah sendiri yang jamin kemudahan. Ya Ustaz ya, ketika kita sudah menghafal, coba deh teman-teman ikut program menghafal nanti ya setelah ini misalnya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah. Belajar menghafal Quran, tutor hafalan. Ketika teman-teman berhasil menyetorkan surat Al-Baqarah, saya yakin teman-teman yang dulu persepsi menghafal Quran itu sulit, ketika sudah selesai menyetorkan surat Al-Baqarah pasti akan berubah. Iya Ustaz ya? Surat Al-Baqarah. Ya, betul. Al-Baqarah itu surat terpanjang, 286 ayat. 2 juz 4 lembar. Dulu waktu saya nyetorin surat Al-Baqarah itu nggak sampai 2 bulan ya setorannya. Saya ikut setor Hafiz Mulazama dulu di Al-Hikmah bersama Ustaz Abdul Aziz sama Ustaz Ahmad Muzammil almarhum, Allah yarham.
Setoran nggak sampai 2 bulan surat Al-Baqarah. Setelah nyetor surat Al-Baqarah itu tambah yakin bahwasanya mudah loh ngapal Quran sesungguhnya. Kitanya aja yang bilang sulit karena kita belum menghafalnya, belum melaksanakannya ya. Kan seperti gambaran di surat Al-Ma'arij ya, Ustaz ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya mereka itu melihat balasan akhirat itu ba'ida. Sesungguhnya orang kafir itu atau orang yang tidak beriman terhadap balasan hari akhirat itu menganggap itu jauh. Masih lama, hari kiamat masih lama, kematian masih lama dan sebagainya. Wa narahu qariba. Tapi kami orang yang beriman yang percaya akan balasan, maka kami melihat itu sangat dekat. Jadi bagi orang-orang yang ngafal itu, kita udah terjun, maka kemudahan itu semakin mudah. Jadi kemudahan ini bersyarat ya, harus nyemplung langsung menghafal. Jadi Allah kasih sugesti kepada kita umat Islam semuanya. Menghafal Quran itu mudah. Pertanyaannya siapa yang mau menghafalnya kan? Fahal mimudzakir kan itu pertanyaan. Lalu siapa yang mau mengambil pelajaran? Sebagai contoh sugesti nih ya, supaya teman-teman ikuti saya, tunjuk dan jempol begini ya, jadiin satu begini deh. Bisa ya, kayak logo OKOC. Oke, udah semuanya begini ya. Oke, sekarang dengarkan kata-kata saya. Ya, tanpa alasan yang jelas, jempol dan telunjuk teman-teman semuanya menjadi lengket, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Menjadi kuat, semakin mengeras, semakin kuat, menjadi satu kesatuan. Seperti cincin besi. Cincin baja nggak bisa lepas. Satu kesatuan. Jadi bukan jempol dan telunjuk lagi, tapi jadi kayak cincin keras, sangat keras. Lalu saya tambahkan cairan lem untuk merekatkan itu, supaya semakin menguat dan semakin mengeras. Saya tuangkan, rasakan, karena hembusan angin, kipas, dan sebagainya semakin mengering, semakin lengket, semakin menguat, semakin mengeras. Semakin teman-teman ingin berusaha melepaskannya, maka semakin kuat cincin itu menjadi satu kesatuan. Semakin keras, semakin kuat, dan tidak bisa lepas. Sekali lagi, semakin kuat, semakin keras, dan tidak bisa lepas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekarang kita tiup ya, tiup. Semakin keras ya. Oke. 1, 2, 3. Bisa dilepasin? Bisa lepas? Ada yang nggak bisa lepas? Bisa lepas semua? Atau ada yang nggak bisa lepas? Anak bisa, alhamdulillah. Ya. Yang nggak bisa lepas siapa? Anak nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa lepas? Coba Ya. siapa namanya tuh? Saya lihat di share di ini dulu siapa? Anak, Ustaz. Muhammad Asiri, iya. Nggak bisa Ustaz. lepas? Iya, Ustaz. Masa sih nggak bisa lepas? Sampai pagi tuh nggak bisa lepas. Coba dilepas. Ini Nggak keras, bisa Ustaz. ya? Iya, nggak bisa lepas ya? Iya, nggak bisa lepas. Gimana tuh? Kalau sampai pagi gimana nggak bisa lepas? Nggak bisa, Ustaz. Lepas ya? Itu Bang Riki Aji bisa lepas? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa juga ya? Oh, berarti 2 orang yang nggak bisa lepas ya? Baik ya, dengerin saya. Tanpa alasan yang jelas, saya hitung sampai 3. Tiba-tiba jari, telunjuk, dan jempol teman-teman nih, Bang Riki sama Bang Muhammad Asiri, tiba-tiba dia mengendur, melemas,
dan bisa terlepas ya. 1, 2, 3. Ya, bisa ya. Bisa lepas kan? Udah? Bang Riki bisa kan lepas? Udah bisa? Oh, masih keras? Bisa, bisa. Bisa Tadi kan? keras tadi Ustaz. Sekarang udah nggak kan? Sekarang enggak. Iya. Ya itu simulasi sugesti aja ya. Jadi teman-teman yang 2 orang ini yang nggak bisa lepas itu sudah menerima sugesti saya kan? Bahwasanya telunjuk dan jempolnya menjadi satu kesatuan, nggak bisa terlepas. Ya itu sugesti namanya. Jadi kalau kita terima tanpa perlawanan, kita ngikutin aja tuh. Ya, itulah kekuatan pikiran kita juga. Apalagi ini kalau kita kaitkan tadi ya, kembali ke tema pokoknya menghafal Quran, maka yang Allah jamin kemudahannya, ya udah nggak usah kita lawan. Jangan dilawan, mustahil gitu, atau saya bodoh, saya nggak bisa ngapal Quran. Jangan, ikuti aja alurnya. Jadi kalau Allah udah jamin mudah, berarti ya mudah. Ya ikutin aja. Kayak ini tadi kan ya, nempel kan. Ya oke, lanjut ya. Jadi hukum persepsi, ya ini kalau kata orang Barat ya. Sebenarnya kalau Islam mengajarkan Allah tuh bersama persangkaan hambanya ya kan. Jadi apa yang kita pikirkan maka itu akan terjadi. Maka itulah Anda. Kita ngomong gagal, kita bilang gagal, maka kita menjadi gagal. Kita yakin kita bisa, maka kita jadi bisa. Termasuk ini salah satu simulasinya. Juga teman-teman ucapkan kata-kata yang sebelah kiri. 3 kali yuk bareng-bareng. Sebelah kiri itu kata-kata negatif ya. Marah, benci, depresi, kanker, sedih, putus asa, kecewa. Marah, benci, depresi, kanker, sedih, putus asa, kecewa. Marah, benci, depresi, kanker, sedih, putus asa, kecewa. Oke, ada yang mau kasih testimoni? Setelah dibacakan 3 kali kata-kata negatif itu, apa yang dirasakan? Ya, enak rasanya, Zat. Enak ya? Enak Ya. rasanya. Itu kata-kata doang ya. Enak. Sekarang kita balik ya, kita ganti dengan kata-kata yang positif di sebelah kanan. Kaya, sukses, bahagia, sehat, dahsyat, sukacita, hebat. Sambil ucapin ya teman-teman, ikuti ya. Kaya, sukses, bahagia, sehat, dahsyat, sukacita, hebat. Kaya, sukses, bahagia, sehat, dahsyat, sukacita, hebat. Kaya, sukses, bahagia, sehat, dahsyat, sukacita, hebat. Oke, sekarang tadi Pak Ustadz Kodri, beda nggak rasanya sekarang setelah ngucapin yang positif? Iya, beda. Di hati tuh apa ya, nyes gitu ya rasanya. Nyes ya. Pengalaman ini, nah, padahal cuma kata-kata doang loh. Sederhana kata-katanya. Di beberapa kali ini training saya udah 2 tahunan belakangan saya kembangin training ini. Teman-teman yang bacain yang negatif sama positif itu, yang negatif mereka baca itu sampai ada loh dalam sebuah training itu sampai lagi itu kebetulan lagi offline ya, lagi tatap muka langsung. Namanya dia merasa punggungnya panas, kayak terbakar gitu ya, sampai kayak gitu. Padahal cuma baca itu 3 kali doang. Lalu pas ngucapin yang kata positif langsung hilang, segera hilang, langsung adem kembali dan dia ceria gitu kan. Ini kata-kata yang positif. Kekuatan kata-kata. Bagaimana kalau kata-kata itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi anak kita, ya nih ya, mempengaruhi anak kita, mempengaruhi anak didik kita. Kita bilang anak kita nggak bisa, bodoh dan sebagainya. Wah, maka yang terjadi bisa seperti itu. Ya, kalau teman-teman baca bagaimana kekuatan orang tua, terus ibu, ayah dalam pendidikan anak, terutama ya, kata-kata ini menjadi sangat penting dalam pengasuhan, dalam parenting. Teman-teman baca kisah bagaimana ibunda Imam Bukhari yang selalu mendoakan imam gitu kan. Jadi
orang soleh baru menjadi seorang imam. Bahkan yang terakhir di abad ini misalnya, kalau teman-teman baca sebuah artikel, teman-teman akan dapati bahwasanya bunda dari Syekh Sudais ya, ketika kecil beliau nakal gitu kan, selagi marah-marahnya, tapi nggak marah-marah atau nggak bundanya tidak ngatain anak itu atau mengumpat anak itu dengan kata-kata negatif, tapi malah didoakan kan, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Bayangkan itu kata-kata yang positif ya, menjadi doa, menjadi kekuatan. Nah, karena ini mari sama-sama nih, terutama buat ini nasihat buat saya loh, buat saya pribadi dan kita semuanya lah, supaya hendaknya kata-kata yang keluar itu senantiasa harusnya positif, apalagi kepada anak kita, kepada murid-murid kita, kepada pasangan kita, dan seterusnya ya, kepada kaum muslimin secara umum. Karena ini akan mempengaruhi loh, bagaimana orang-orang yang di masa lalu, di masa kecil yang mengalami bully secara verbal. Jadi bully juga nggak sekedar fisik ya, tapi secara verbal dengan kata-kata. Teman-teman pasti pernah baca artikel gitu kan. Misalnya kayak ada artis pada saat itu ya, yang pernah mengalami bully di masa kecil lah. Pas dewasanya meledak dan akhirnya stres, ya kan? Masuk rehabilitasi untuk menangani masalahnya. Itu sepele loh kata-katanya. Istilahnya kalau kita nganggapnya dulu bercanda-candaan, ngata-ngatain, tapi ternyata efeknya sangat besar. Itu bagaimana kalau itu terjadi kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Makanya tadi di awal ketika saya tanya di pikiran bawah sadar kita, guru SD yang kita ingat, kita kenal, pasti kita bisa hadirkan wajahnya, bisa hadirkan kata-katanya. Karena itu kata-kata mereka menghipnotis kita. Sampai di bawah sadar kita masih teringat sampai sekarang. Kebaikan beliau gitu, guru-guru kita sampai sekarang masih terbawa sampai kita. Ya, jadi kalau bilang kita bodoh, nggak bisa ngapal Quran, maka itu akan yang terjadi. Karena itu informasi menjadi citra diri. Ya, kita bilang pandai, baik, rajin, jadi citra diri kita. Kita mau mencitrakan diri kita seperti apa? Bukan pencitraan ya. Maksudnya kita ingin membangun citra positif kita sebagai apa. Kalau pencitraan itu kan kamera di mana-mana ya kan. Kalau ini enggak, ini kita yang membangun diri kita. Yang kedua apa yang dikombinasikan, yang tadi kan sugesti, yang kedua hipnosis. Dalam hipnosis itu ada namanya teori gelombang alfa, tadi sudah disebutkan di awal juga. Bagaimana kita menurunkan gelombang otak kita jadi gelombang alfa. Kalau yang sadar itu kan gelombang beta. Kita menuju gelombang alfa bahkan theta. Kenapa ini bisa memudahkan untuk menghafal, untuk belajar dan sebagainya? Karena ini posisi dalam kondisi, kalau bahasa sholat itu bahasa sholat khusyuk, tenang. Ya, nanti kita bahas. Kenapa itu? Ini kisahnya nyata diabadikan dalam tafsir Kasyaf. Bahwasanya dikisahkan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah minta dicabut anak panah ketika sedang sholat. Jadi beliau dicabut panahnya itu ketika kena dalam peperangan ya, sebuah peperangan, dicabut dalam kondisi sholat dan tidak terasa sakit. Disinilah namanya gelombang otak. Ketika beliau sedang sholat, maka Nabi, para sahabat, generasi salaf itu berada pada zona gelombang otak alfa atau bahkan theta dalam kondisi tenang, sehingga kalau bahasa Islamnya khusyuk, dia tenang, tidak merasakan apa-apa, nggak sakit, ya kan? Makanya Nabi dalam sebuah kesempatan, atau banyak kesempatan, antum pasti pernah baca hadisnya, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya apa istirahat? Istirahatkan gelombang otak. Maksudnya biar tenang. Ketika gelombang otak turun, tenang, maka itu menjadi otak kita nanti mengeluarkan cairan endorfin, ya kan? Bahkan dia bisa menghilangkan rasa sakit. Menjadi imunitas atau antibodi kita menjadi meningkat. Makanya ini nggak salah kalau Ali bin Abi Thalib ketika dicabut panahnya nggak berasa sakit.
Oleh karenanya dalam dunia sekarang modern, hipnosis digunakan untuk, ini teman-teman biar tahu, orang sunatan, anak dikitan itu pakai hipnosis biar nggak terasa sakit, nggak pakai bius. Di hipnosis potong, nggak pakai bius, ya kan? Bahkan sampai hypnobirthing. Ini nyata, teman saya certified instructor juga sama dengan saya. Beliau itu ngembangin, dia seorang bidan, dia ngembangin hypnobirthing, hipnosis untuk melahirkan. Jadi lahirkan normal supaya lahirannya nggak sakit, itu pakai hipnosis. Jadi nggak pakai bius. Ya, kayak gitu ya. Ya supaya dia tenang, anteng gitu kan, melahirkan. Wah, kalau teman-teman yang udah beristri ya, yang punya keluarga, tahu bagaimana sakitnya rasa istri kita ketika melahirkan. Nah, itu bisa hilang dengan hipnosis. Dengan hipnosis, hypnobirthing namanya ya. Nah, ini dikembangkan hypnobirthing. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat video sempat viral beberapa tahun lalu, ada anak itu video di Palestina atau di Suriah ya, yang anak terkena luka parah gitu ketika runtuhan rumahnya atau pokoknya kena serangan bom ya. Terus dia harus dijahit beberapa jahitan. Itu anak itu ngapain? Nggak ada bius kan, karena nggak ada perlengkapan bius dan sebagainya, anestesinya ya karena kondisinya gawat darurat, maka dia sambil murojaah hafalan Qurannya. Ya, sambil murojaah dia dijahit. Luka yang menganga itu. Teman-teman pasti pernah lihat videonya. Ya, seperti itu. Jadi hipnotafis yang kedua dari hipnosis untuk pengembangan hipnotafis adalah gelombang otak alfa. Nah, ini latihan menurunkannya. Nanti teman-teman bisa latih sendiri, nurunin. Kalau dalam training atau di dunia barat kadang suka pakai musik, ya, klasik, atau dengerin nasyid atau selawatan, atau yang ketiga bahkan dengan murotal. Bisa bandingkan kekuatannya kekuatan mana yang bisa menurunkan gelombang otak secara cepat. Pasti yang lebih powerful adalah murotal Al-Quran. Atau kalau tempat yang paling powerful menurunkan gelombang otak itu adanya di masjid. Makanya arih Nabi Sholah itu masjid itu fi buyutin adzinallah. Ya kan, surat An-Nur ya Ustaz ya. Dan di rumahnya itu fi buyutin adzinallah, dan Allah izinkan antarfa'u, kita mengangkat, Allah mengangkat gitu kan, menurunkan rahmatnya kepada umat Islam. Kayak ada sebuah artikel orang-orang Jepang masuk Islam, dia insomnia, susah tidur. Ketika ngeliat orang Islam di masjid mudah tidur itu, dia tertarik untuk masuk Islam. Jadi ternyata masjid itu tempat menurunkan gelombang otak yang cepat. Ya buktinya teman-teman yang ikut sholat Jumat ya, 5-10 menit, apalagi kalau khotibnya sampai 30 menit, saya yakin dijamin tidur pulas. Ya walaupun mungkin tidurnya nggak sambil terungkap gitu kan. Saya yakin 10 menit, 15 menit, teman-teman tuh udah pulas, sudah turun ke gelombang otaknya, jadi gelombang alfa. Bahkan sebagian udah teta. Kalau di sekolah saya yang tempat ngajar, kadang kalau ada khotib yang laman sedikit, anak-anak sampai rebahan, benar-benar pulas. Ya kan, sampai ada yang ngiler gitu. Kita suruh wudu lagi karena batal wudunya pasti ya. Karena tidur pulas. Itu. Jadi menurunkan gelombang otak ya yang paling mudah ya dengan membaca Al-Quran. Jadi teman-teman baca Al-Quran, godaannya ya ketika Ramadan aja kemarin ya kan, kita berlomba-lomba menghatam Al-Quran, baru dapat setengah juz, 1 juz sudah mulai sepet matanya kan, langsung ngantuk-ngantuk. Ya buktinya tadi juga sholat Jumat juga sangat mudah turun gelombang otaknya. Yang berikutnya motivasi, membagikan pikiran bawah sadar kita. Nah, karena teori motivasi, manusia itu butuh motivasi untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Ya. Kalau motivasi terbesar kita sebagai muslim sesungguhnya itu simpel ya. Yaitu doanya udah selamat dunia akhirat. Ya kan, sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Udah nggak ada yang lain. Atau visinya misalnya di surat akhir juz 4 ya Ustaz ya, surat Ali Imran. Faman zuhzihanin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan kami masuk dalam surga, faqad faz, sesungguhnya dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Nah, salah satu jalan menuju surga itu menjadi ahli zikir atau ahli Quran. Ya, pintunya kan ada pintu khusus ya. Ahli zikir, ahli ilmu, ahli Al-Quran. Itu pintunya ada pintu khusus. Selain pintu yang sering kita dengar kan babur royan ya. Pintu orang berpuasa. Kalau pintu surga itu ada 8 pintu surga. Ya. Ada 8 pintunya. Salah satunya pintu ilmu, ahli zikir. Itu ada pintunya khusus. Hanya segelintir orang yang dipanggil dari 8 pintu, seluruh penjuru pintu memanggilnya. Siapa beliau? Siapa itu dia? Sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil dari 8 pintu surga. Masya Allah ya. Beliau dipanggil dari pintu puasa, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu haji dan umroh, dipanggil dari pintu ahli zikir, ada Al-Quran, dipanggil dari pintu menahan hawa nafsu, menahan amarah, dipanggil dari pintu tanpa hisab. Bayangin, ya, kita mau milih amalan yang mana, dipanggil dari pintu-pintu itu. Ya. Salah satunya pintu menghafal Quran atau menjadi ahli zikir, ahli ilmu. Karena manusia pada prinsipnya butuh penghargaan, ya kan? Butuh pujian, pengakuan, penerimaan, itu sifat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya itu menyampaikan keutamaan menghafal Al-Quran. Ini saya ringkas jadi 8 keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, menghadiahkan mahkota cahaya pada orang tua. Itu hadisnya riwayat Abu Daud. Sampai saya terinspirasi, tahun 2010 saya pernah menerbitkan buku, tadi yang dibacakan CV sama MC, bukunya Al-Quran Sang Mahkota Cahaya judulnya. Diterbitkan kebetulan alhamdulillah diterbitkan oleh Gramedia. Buku pertama saya. Yang kedua, menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang ketiga, meninggikan derajat manusia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Yang keempat, mendapat banyak pahala karena membaca Al-Quran. Ya, kalau hafal Quran otomatis, ya kayak Ustadz Muhammad Al-Qadri nih, coba tanya deh. Beliau sudah hafal Quran, sudah setor 30 juz. Ketika membaca Al-Quran, pasti khatamnya lebih banyak dibanding kita yang belum hafal. Ya, kayak Imam Syafi'i, 60 kali khatamnya, belum ada yang bisa memecahkan rekor ya kan sampai sekarang. Di masa salaf saat itu, belum ada yang memecahkan rekor Imam Syafi'i yang khatam 60 kali. Sehari 2 kali khatam kan, berarti. Ya karena kecepatan hafalan, karena udah hafal, bahkan bacanya juga cepat. Ya kan, 20 menit bisa 1 juz. Jadi 10 jam bisa khatam 1 kali. Jadi 10 jam di pagi sampai siang sampai sore. Kemudian nanti di malam setelah Isya dan Tarawih sampai subuh, menjelang sahur. Selesai khatam 1 kali. Jadi 2 kali khatam. Jadi dapat pahala yang banyak. Karena 1 huruf itu bernilai 10 kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti 30 kebaikan, 30 pahala. Bagaimana dengan membaca Al-Quran penuh? Banyak sekali ya. Yang kelima, menjadi pemelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Dan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Menarik karena Allah menggunakan kata ganti inna, kami, maka Allah ingin menyebutkan salah satunya perantara menjaga Al-Quran itu siapa? Orang-orang yang menghafalnya. Ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Allah kan menggunakan kata bentuk kata ganti ya. Sering menggunakan kata ganti beberapa dalam ayatnya dengan menggunakan kata inna. Kenapa itu? Allah tuh jamak berarti banyak. Enggak. Yang pertama, kalau dalam tafsir itu Allah tidak terikat dengan bentuk kata jamak maupun tunggal.
Yang pertama ya, karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah nggak terikat tuh sama jamak tunggal, laki perempuan, nggak terpengaruh sebenarnya. Walaupun nanti di kosakata kaidah bahasa Arab, misalnya kata ganti menjadi hu ya menjadi laki-laki. Tapi Allah bukan laki-laki kan, tidak berjenis kelamin. Jadi Allah tidak terikat. Dengan kata-kata inna sendiri, Allah ini di dalam tafsir itu para mufassirin berkata, itu Allah ingin menyebutkan perantara siapa saja yang terlibat dalam proses penurunan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dan kami turunkan Al-Quran itu. Siapa yang menurunkan? Dari Allah, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad siapa? Kepada para sahabat. Sahabat ke siapa? Ke tabi'in, ke tabi'in sampai ke kita. Ya. Terus wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang memeliharanya. Siapa yang memeliharanya? Nabi, para sahabat dan seterusnya sampai generasi, sampai hari kiamat yang masih menghafal Al-Quran. Yang keenam, meninggikan derajat. Ya kan, bacalah dan berhentilah sampai bacaan akhirmu. Dan sesungguhnya derajatmu di surga tergantung dari banyaknya hafalan. Ya Ustadz Muhammad Al-Qadri dan yang para hufaz yang lain ini insya Allah derajatnya tinggi sesuai dengan jumlah hafalan. Semoga kita juga semuanya ya bisa sampai derajat itu. Yang ketujuh, dekat dengan malaikat mulia lagi taat. Al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Yang terakhir, menjadi keluarga Allah dari kalangan manusia. Bayang, Allah punya keluarga, padahal Allah nggak berjenis kelamin, nggak lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Tapi Allah punya keluarga di kalangan manusia dan orang-orang pilihannya. Innallah ahliyina minan nas. Itu kan sabda Nabi ya. Sungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah ahlunya Allah, keluarganya Allah, dan orang-orang pilihannya. Dalilnya ada nih ya tuh. Saya lewat, udah saya bacain kan. Yang berikutnya yang keempat, jangkar pikiran. Jangkar pikiran itu apa? Untuk mengikat mood kita, mengikat atau menghindari rasa malas. Jadi teman-teman boleh pilih nih ya. Jangkar pikiran itu ada dua. Yang pertama dari dalam diri kita membuat sikap, misalnya tanda, misalnya kasih jempol, kasih kayak oce-oce, kasih kepalan tangan begini. Silakan, itu menjadi jangkar pikiran teman-teman. Oke ya. Sekarang simulasinya. Coba sekarang tutup matanya teman-teman. Tutup matanya. Relaksasikan diri ya. Saya bantu. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi. Buang lewat mulut pelan-pelan. Oke. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut pelan-pelan. Oke, sekarang teman-teman hadirkan ketenangan, damaian. Semakin dalam, semakin dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin damai, semakin tenang. Semakin damai, semakin tenang, semakin dalam. Dalam kondisi tenang dan damai, teman-teman semakin bersemangat, menghafal Quran, semakin bersemangat membaca Al-Quran, semakin bersemangat mengamalkan Al-Quran. Kemudian teman-teman, jika sedang tenang seperti itu, teman-teman menghadirkan jangkar pikiran. Hadirkan jangkar pikiran, gerakan teman-teman tadi dalam pikiran teman-teman semua. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memberi jempol, ada yang memberi oke-oce dan sebagainya. Terserah. Silakan hadirkan gerakan-gerakan itu dalam pikiran teman-teman. Jika teman-teman melakukan gerakan itu, maka semangat teman-teman semakin meningkat. Teman-teman semakin bersemangat, semakin antusias, semakin konsentrasi, dan semakin ceria.
saya hitung sampai 5, 2, 3, 4, 5. Dan ketika teman-teman membuka mata dan sadar kembali, teman-teman semakin bersemangat. Oke, buka matanya. Teman-teman semuanya. Gimana perasaannya? Coba sekarang tunjukkan gerakannya ya. Oke ya, tunjukkan gerakannya aja, nggak usah ngomong, nggak usah apa-apa. Dan gerakannya misalnya gini, terserah ya. 1, 2, 3. Rasakan. Yang dirasakan teman-teman kayak apa? Bersemangat nggak? Lebih fresh Ustaz. Ya, lebih fresh ya. Nah, jangkar pikiran ini teman-teman bisa gunakan nanti ketika lagi males nih. Males belajar, males buat berdakwah, males buat ngafal Quran, males murojaah, dan sebagainya. Itu menjadi motivasi, jadi jangkar pikiran. Itu dari diri teman-teman sendiri ya. Jadi manfaatnya banyak, nggak sekedar buat ngafal Quran juga ya. Jadi teman-teman bisa gunakan buat hal-hal yang lain. Jadi begini aja nih teman-teman ingat, wih, berarti aku semangat lagi nih. Gitu ya. Itu ya, jangkar pikiran. Bahkan jangkar pikiran tuh ada yang dari luar. Misalnya orang dengar lagu aja, misalnya nih ya, dengar lagu terus teringat memori masa lalu. Ya. Ingat-ingat masa lalu. Ada orang yang stres gara-gara dengar suara tertentu jadi fobia. Oh itu jangkar loh, jangkar pikiran. Itu yang negatif ya. Kalau yang positif, kalau yang mendengar sesuatu atau ingat sesuatu, kalau jadi positif itu baik. Tapi kalau yang jadi negatif, nah itu harus dihilangin. Ya. Oke. Sih udah jam 9. Moderator Bang Host gimana ini? Iya, ini waktunya pemateri kedua ini, Ustaz. Iya. Jadi ringkasnya hipnoterapis itu seperti itu teman-teman. Itu beberapa cara kita mengkombinasikan hipnosis untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah itu ya sebenarnya masih kurang ya waktunya ya. Iya, ini mungkin di lain kesempatan. Iya. Afan minkum. Jadi itu yang semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Henry Abu Bakih selaku guru pertama. Mungkin langsung kita lanjutkan ya kepada Ustadz Dr. Derismono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana suaranya, Mas Budi? Alhamdulillah. Ya. Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tinggal baik. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para peserta, para asatidzah, para kan ada ustazahnya juga di sini, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan juga hadir pada kajian malam hari ini, yang alhamdulillah tadi sudah diisi oleh Ustadz Suhendri ya. Insyaallah mohon doanya beliau segera nih nyusulnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin, kalau tadi sudah sejak dari awal juga saya ikuti Ustadz Suhendri, dan juga Masya Allah ya, telah memberikan banyak yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ini mungkin kalau nanti kita
adakan lagi, kira-kira setuju ya? Setuju. Untuk Insya Allah. Ustaz Hendri ya, jadi lebih kepada bahkan lebih prakteknya nanti, praktek tahfiznya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tema penting juga di dalam Quranic parenting. Jadi ini saya mencoba untuk menggali atau apa sih sebenarnya tujuan kita mengetahui tentang tahapan pendidikan Islam, ya. Karena pendidikan Islam cukup luas, jadi antaranya ada Al-Quran kepada anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan paling utama adalah karena ada yang bingung misalnya dari para orang tua, sejak kapan anak itu sudah boleh menghafal Al-Quran, atau apa yang mesti diajarkan dulu kepada sang anak, ya. Mana yang harus prioritaskan, apakah dia di Qur'annya kah, atau di akhlaknya kah, apa ibadahnya, atau di aspek-aspek lainnya. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan, ya mungkin secara singkat saja, 10 menit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide-nya jelas nggak slide-nya? Mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Jelas. Jadi ini salah satu dari unsur atau salah satu yang saya sampaikan ini adalah penelitian saya di S3 tentang bagaimana kita mendidik anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, langsung saja kepada tentang tahapan. Jadi tahapan itu kalau secara bahasa kitanya, bahasa Indonesia ya, artinya adalah jenjang, tingkatan. Tahap itu kan sebenarnya proses ya. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang ingin kita berikan kepada anak, dia harus ada tingkatan-tingkatannya, harus ada proses-prosesnya. Jangan sampai kemudian proses itu tidak kita lewati sehingga hasil yang seharusnya kita dapatkan dari pendidikan kepada anak ini malahan tidak kita dapatkan, malahan banyak akan menimbulkan mudorot kepada anak itu sendiri. Ya, begitu banyak anak-anak yang stres, ya, anak-anak yang depresi, anak-anak yang tidak mendapatkan hak mereka. Gitu. Nah, adapun pendidikan ini para ahli pendidikan Islam itu menyebutnya dengan 3 istilah. Pertama kadang-kadang tarbiyah, yang kedua ta'lim, dan yang ketiga ta'dib. Kata tarbiyah dan ta'lim ini ada di dalam Quran. Tetapi kata ta'dib ini kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya ambil 3 pendapat saja yang paling inti ya. Jadi kalau tarbiyah itu lebih kepada proses penambahan, menumbuhkan, mengembangkan potensi. Jadi anak kita itu ya, bagi yang punya anak atau akan memiliki anak atau insya Allah akan membina rumah tangga, maka dia harus mengetahui bahwa anak itu punya potensi-potensi, ya, baik secara psikis, fisik, spiritual maupun sosial. Lalu bagaimana dengan ta'lim? Ta'lim ini lebih kepada transfer ilmu. Jadi kalau kita nih guru mengajarkan itu lebih kepada ta'lim. Lalu ta'dib, kalau menurut Muhammad Naqib Al-Attas, ya, jadi pengenalan, ya, pengakuan setiap manusia terhadap berbagai aturan dan tatanan Tuhan atau sunnatullah yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga dia dapat mentaati aturan tersebut. Nah, ini ketiga konsep ini kalau saya rumuskan bahwa masing-masing anak itu kadang kita harus pakai tarbiyah, ya, kadang kita pakai ta'lim, kadang kita pakai ta'dib. Jadi masing-masing ini punya waktunya sendiri. Nah, kapan kita akan gunakan? Dan bagaimana kita mulai dulu yang harus kita ajarkan kepada anak? Ini saya ambil dari bukunya Syekh Nasir Ulwan, ya, bahwa ada 7 hal yang penting harus dilaksanakan oleh orang tua
Pertama adalah pendidikan keimanan, akhlak, ya, pendidikan badan, akal, jiwa, sosial, dan seks. Nah, pendidikan Quran itu nanti akan ada di pendidikan akal. Ada yang mengatakan pendidikan Al-Quran akan ada di pendidikan keimanan karena dia berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan dan lainnya. Tapi lebih condong kepada pendidikan akal. Artinya, anak itu sebelum dia diajari Al-Quran, kita harus tanamkan dulu keimanan kepada dirinya. Bahwa Al-Quran ini merupakan sesuatu yang mulia, mukjizat, harus dihormati. Ya. Kemudian bagaimana berakhlak. Jangan sampai nanti ketika dia hafal Quran, antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia hafalkan itu bertentangan, alias dia tidak mengamalkan dari apa yang dia hafalkan. Nah, ini yang mungkin proses-prosesnya. Dan kenapa harus kemudian sebelum akal ada badan? Karena di dalam tubuh yang kuat itu kan ada jiwa yang kuat. Artinya bagaimana mungkin seorang hafiz akan menghafal Al-Quran kalau badannya sakit? Nah, jadi anak itu harus dipersiapkan dulu sebelum dia menjadi orang-orang yang akan menghafal Al-Quran. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, ya di dalam Al-Quran itu kurang lebih kata anak dengan berbagai macam lafaznya, itu kurang lebih ada 304 kali disebutkan, kurang lebih ya. Artinya bahwa dalam Quran saja Allah ingin menyebutkan kata anak dengan berbagai macam lafaz. Nah, ini suatu isyarat bahwa kita dalam memperlakukan anak itu nggak boleh dalam satu sikap saja, tetapi berbagai macam sikap sesuai dengan permasalahan dan tumbuh kembang anak. Kadang kita butuh dengan kata-kata ya bunayya, kasih sayang. Ya, kapan ini? Ketika kita mau menasihati. Kadang kita butuh fil arham, ya, ketika anak masih di dalam kandungan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Itu ada pendidikan di dalam kandungan atau disebut dengan pendidikan Islam pranatal namanya. Ya, pra mau akan melahirkan itu ada. Kadang anak itu sobi itu masih dalam merangkak seperti itu, ya. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita berikan di dalam pendidikan pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya. Tahapan atau jenjang dari perkembangan biologis anak sendiri. Nah, ini saya ambil dari salah satu tulisannya, ya, Profesor Dr. Nasir Umar, Syekh Profesor Dr. Nasir Umar, beliau mengatakan kurang lebih ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah sebelum lahir. Jadi teman-teman yang saat ini belum mempunyai istri atau sudah punya istri atau belum punya momongan, ini harus menjadi perhatian khusus. Jadi yang pertama adalah memilih pasangan. Kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Faris Jihadi dan Ustadz Bagus Ferry. Jadi memilih pasangan termasuk menjadi salah satu pendukung kita untuk memiliki keturunan yang soleh dan soleha, apalagi tadi kepengen yang hafiz-hafizah. Kemudian keberkahan. Jadi sebelum melakukan hubungan suami istri harus melakukan sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi, ya, melafalkan doa-doa, dan itu ada bab khususnya. Kemudian yang ketiga adalah perhatian terhadap janin. Jadi janin ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi dia harus dibacakan Al-Quran. Ya. Nanti saya akan kasih contoh, ada anak ya umur 5 tahun dia sudah hafal Al-Quran, karena sejak dari kandungan sudah dibacakan atau sudah perdengarkan Al-Quran. Kemudian prosesnya berikutnya setelah lahir. Nah, setelah lahir ini ada azan dan iqomah. Meskipun ada perbedaan para ulama, tapi azan dan iqomah ini disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengazankan ya, dan mengiqomahkan cucunya yaitu Al-Hasan. Dan yang kedua adalah penamaan anak. Ya. Jadi nama yang paling bagus Abdullah, kemudian nama para nabi, ya, dan nama-nama lain yang ada diperintahkan di dalam Islam ini untuk kita namakan anak kita dengan. Nah, kalau saya lebih senang dengan nama-nama nabi, sehingga nama anak yang pertama Muhammad misalnya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga ada juga ini sebenarnya ada tahnik ya. Jadi anak kalau sudah lahir itu ada tahnik. Ini pintar-pintar si ayah di dalam mentahniknya, karena kadang sama susternya atau sama
dokternya itu kan dilarang katanya. Jadi pilih waktu yang tepat agar si anak ini bisa ditahnik. Kemudian yang ketiga akikah, ya, akikah. Jadi seorang ayah atau orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan akikah. Kemudian pindah fase berikutnya, masa kanak-kanak. Nah, masa inilah yang menjadi perdebatan sebenarnya. Ada sebagian ulama, di antaranya Muhammad Suwaid, ya, Nasi Ulwan, kemudian beberapa ulama lain dalam yang ahli di dalam pendidikan anak ini mengatakan bahwa masa pendidikan anak terhadap Al-Quran itu kurang lebih antara umur 4 sampai ya umur balik dan seterusnya gitu. Ya, jadi dimulai dulu umur 4 tahun itu, kalau kita melihat dari salah satu atau dari sejarah para sahabat Nabi, sejarah dari para ulama, mereka sudah mulai itu umur 4 tahun, umur 5 tahun. Kalau kita mengacu kepada Ibnu Abbas itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran misalnya. Nah, kemudian masa kanak-kanak ini komitmen. Jadi ini butuhnya kerjasama antara suami istri. Kemudian yang kedua menghindari pertengkaran. Jadi jangan sampai menampakkan pertengkaran di hadapan anak karena akan mempengaruhi psikologis dari anak itu sendiri. Dan yang ketiga, ya, menjawab pertanyaan anak karena pada saat ini anak kadang sering bertanya kepada orang tuanya. Dan bahaya memanjakan anak. Nah, ini nanti ada bab tersendiri, tapi saya ingin jelaskan ini agar kita tahu fase-fasenya. Dan yang juga paling penting adalah keteladanan orang tua. Nah, kemudian, jadi kurang lebih ya, kalau di saya salah satu buku yang rujukan saya adalah At-Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabi Al-Amin. Kalau bahasa kitanya, anak-anak kaum muslimin dan bagaimana Nabi SAW itu mendidik mereka. Jadi di zaman Nabi itu akan ada anak-anak para sahabat, ya termasuk anak Nabi itu sendiri. Nah, bagaimana Nabi SAW mendidik mereka? Nah, di sini itu diberikan cuma 4 fase saja. Kalau menurut Syekh Jamal Abdurrahman, sejak dari dia masih di dalam sulbinya ayah atau artinya masih dalam keadaan mani, sehingga nanti umur 3 tahun. Makanya teman-teman yang mohon maaf ya, sebelum membuahi atau sebelum berhubungan dengan istri itu benar-benar menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan-makanan yang yang halal istilahnya, dari menjaga diri dari hal-hal yang haram itu semua dihindari. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada nanti ketika dibuahi ya si istri tersebut. Kemudian fase yang kedua 4 sampai 10 tahun, fase ketiga 11 sampai 14 tahun, kemudian nanti baru fase yang berikutnya 15 sampai 18 tahun. Nah, anak ketika menghafal Quran ini kalau dilihat dari berbagai macam referensi, kurang lebih antara 4-10 tahun. Ini sudah boleh dimulai ya. Walaupun ada kalau di buku ini malahan Jamal Abdurrahman ini beliau baru mengatakan boleh hafal Quran itu atau udah mulai itu sekitar umur 11 sampai 14 tahun ya. Tapi ala kulli hal bahwa kita referensi itu bisa kita kumpulkan bersama sehingga nanti mudah-mudahan dengan saya jelaskan antara 4-10 tahun ini kita memiliki gambaran. Nah, ini nanti bahwa di umur-umur ini itu Nabi memberikan contoh ya. Ini secara sifat saja. Jadi salah satunya bahwa Nabi memberikan anjuran kepada kita untuk mentalqin kalimat tauhid. Jadi kalau misalnya punya anak umur antara jadi kalau pertama kali dia bisa ngomong itu kita ajarkan dulu kalimat tauhid. Ya, kalimat-kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena sangat luar biasa sekali ketika seorang anak yang pertama kali dia lafazkan sebelum kata-kata lain adalah kalimat-kalimat tauhid. Dan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh Ustaz Suhendi tadi, sangat masuk akal sekali. Kenapa? Karena dia akan memberikan sugesti kepada dirinya.
bahwa dia seorang muslim, ya, dan membentuk kepribadian muslimnya itu sendiri. Misalnya saja di dalam satu riwayat Nabi pernah menggendong si Hasan atau Husain ya kalau nggak salah di atas pundak beliau. Nah, ini menurut saya salah satu bagaimana interaksi Nabi dengan anak-anak. Meskipun beliau seorang pemimpin, seorang presiden, seorang rasul, seorang guru, seorang suami yang teladan dan lainnya, tetapi beliau tetap saja sangat cair dengan anak-anak. Ya, kalau saya sebutkan saya ini hanya sebagian ya, 1 sampai 14 ini hanya sebagian saja perilaku Nabi di dalam berinteraksi dengan anak-anak. Kadang beliau mendoakan, mengazankan, zikir agar selamat dalam persalinan. Bahkan ini di Nabi memberikan ininya ya, memberikan tips agar ketika menjalani persalinan itu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 4 sampai 10 tahun. Nah, ini juga begitu banyak yang Nabi lakukan kepada anak-anak di zaman beliau. Salah satu saja yang saya akan ambil contohnya ya, bahwa Nabi SAW itu mendoakan Hasan dan Husain dengan mengatakan u'izukuma bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini penting bagi para orang tua yang saat ini hadir atau mungkin calon orang tua, kita doakan anak kita itu, ya. Jadi caranya ambil anak tersebut, kemudian kita bacakan u'izuka, misalnya kalau 1 orang, kalau 2 orang u'izukuma ya, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian ditiupkan ke buhulnya dia atau di kepalanya dia. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjut lagi fase berikutnya 11 sampai 14 tahun. Anak sudah mulai dewasa ya. Maka ada beberapa yang harus ditanamkan, diantaranya memisahkan tempat tidur ya. Melarang anak tidur tengkurap. Nah, ini bahasa Indonesianya apa nih kalau yang saya biasa gunakan tengkurap ya. Tengkurap itu artinya tidurnya itu ya tidak telentang, artinya dia tidurnya di atas ya perutnya. Ya, kenapa? Karena ini salah satu negatifnya adalah dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi orang yang sering tidur tengkurap itu dia sulit untuk mengendalikan syahwatnya. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk tidak tidur tengkurap ya, tapi tidur yang sesuai sunnahnya Nabi SAW tentunya. Kemudian salah satu juga yang paling penting nih, apalagi yang mau menghafal Al-Quran, menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Jadi Nabi pernah boncengan ya sama anak-anak di zamannya. Anak ini menoleh ya, kepada lawan jenis gitu. Nah, Nabi SAW itu caranya adalah beliau alihkan pandangan si anak tadi ke arah yang lain, ya. Jadi bukan ke arah lawan jenis tersebut, tapi ke arah ke yang lain, guna menjaga hati anak ini, jiwa anak ini agar senantiasa dia bisa menerima kebaikan. Karena kalau sudah terbiasa melihat hal-hal yang buruk, terbiasa melihat hal-hal yang tidak senonoh dan lainnya, akan berpengaruh kepada jiwa dia. Dan yang terakhir, ya, nah ini 15 sampai 18 tahun. Jadi pada saat ini kita atau pada fase ini 15 sampai 18 tahun bagaimana memberikan amanah-amanah kepada anak tersebut. Jadi beda ketika dia masih fase dalam umur yang 3 atau 0 sampai 3 tahun atau 4 sampai 10 tahun. Ini sangat berbeda. Kenapa? Karena anak sudah meranjak pubertas. Dan ingat, pada saat inilah anak sangat sulit untuk diajak untuk berkomunikasi. Ya. Maka maksud saya sulit ini artinya bukan berarti tidak bisa dilakukan. Artinya sulit itu tantangannya sangat besar. Maka sebagai seorang orang tua harus menyiapkan hal-hal yang misalnya anak diajak
diskusi, ya, bagaimana dia diberikan amanah, ya, diuji bagaimana pemikirannya, ya, diajak diskusi dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya langsung saja. Jadi ini sudah tadi ya. Nah, ini tadi disinggung kapan bagusnya menghafal Quran. Jadi kalau lihat sejarahnya, para ulama dulu sudah sejak awal ya, dari usia dini itu sudah menghafal Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Sahal bin Abdullah 6 sampai 7 tahun sudah hafal Quran. Ibnu Sina umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi ya, beliau mendekati usia baligh ya. Kalau usia baligh itu kurang lebih 13 sampai 15 tahun beliau hafal Al-Quran. Ibnul Jazari kapan hafal Quran? Kurang lebih umur 13 tahun. Jadi menurut saya ini referensi yang sangat bagus. Artinya memang satu sama lain ini ulama-ulama kita ini berbeda-beda kapan hafal Qurannya. Nah, itu saya menyinggung atau mengulangi dari apa yang disampaikan oleh asatizah kita, Ustaz Faris Jadin bagus, bahwa memang anak-anak itu beda-beda nantinya ya dalam pendidikannya. Kadang dia sejak awal sudah bisa kerjasama, artinya dia sudah mulai menghafal. Kadang dia susah luar biasa gitu ya. Yang terpenting adalah sebenarnya pada fase ini ya antara umur 3 ya sampai 10 tahun, 3 sampai 15 tahun adalah bagaimana anak diberikan pendidikan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Jadi dipertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana interaksi dia terhadap Al-Qur'an. Nah, ini juga sangat penting. Sehingga nanti setelah dia pasca dari mungkin kalau dia masih dalam keadaan balita, umur 6 tahun, umur 10 tahun, mungkin dia masih dekat kepada orang tua. Tetapi kalau sudah SMA, SMP itu udah mulai dia bergaul dengan dunia luar. Sudah mulai menjauh dengan orang tua. Nah, pada saat itulah sangat penting bekal penanaman akidah, penanaman akhlak, penanaman keimanan tadi yang sudah kita tanam atau kita sudah sudah kita berikan kepada anak sejak mereka dalam usia balita. Nah, ini ada salah satu contoh ya dalam kajian yang kami lakukan. Jadi ada salah satu peserta Hafiz Indonesia, kalau tidak salah namanya Hilya kalau salah ya. Mohon dibenarkan nih kalau ini. Jadi beliau ini sejak dari kandungan ya sampailah umur lahir itu senantiasa diperdengarkan Al-Quran. Itu ya. Usia 1 tahun sudah diperkenalkan huruf hijaiyah. 2-3 tahun sudah mulai baca Iqra. Artinya 3 tahun itu umur 3 tahun sudah bisa baca Iqra. Nah, ketika umur 4-5 tahun sudah talaqi bin nazar. Talaqi itu artinya ada orang tuanya membacakan dan anak mendengarkan. Itu namanya talaqi atau guru membacakan, anak mendengarkan. Ini metode yang paling afdol menurut saya ya, timbang dari semua metode-metode yang ada, karena metode ini langsung juga dari Nabi Muhammad SAW. Bin nazar artinya dia sambil baca, gitu. Dan sudah mulai menghafal Al-Quran, juz 30. Umur 6-7 tahun, beliau atau dia mulai menghafal 3 baris. Jadi kalau satu halaman itu kan kurang lebih ada 17, ada 15 ya, tergantung mushafnya. Nah, dihafal 3 baris saja. Lama-kelamaan, setengah halaman, 1 halaman, sampai beliau umur 7 tahun, ya, beliau sudah penghafalannya 1 halaman per harinya atau per tiap kali dia menghafal. Umur 9 tahun, selesai juz, hafal 30 juz. Ya, kurang lebih menghafalnya 4 tahun. Ini contoh saja. Mungkin ada di antara para peserta, anak-anaknya yang mungkin bisa jauh lebih cepat, bisa jauh lebih lama, tergantung bagaimana tantangan-tantangan yang ada. Nah, kunci suksesnya apa? Ini pertama, bahwa tidak ada kesuksesan yang kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tiada hari kecuali ada Al-Quran. Jadi setiap hari kita berusaha dekat dengan Al-Quran. Ustadz nih gimana nih, saya kalau tadi ada Ustadz Qadri ya, ada Ustadz Soendi ini, beliau udah lewat pada satu tahapan. Ustadz, bagaimana saya yang belum hafal apa-apa, saya belum, bahkan baca tahsin saja saya sedang
lagi program ini, ya baru ikut tahsin, ya jangan menyerah, ya jangan menyerah. Ini harus ikut kelasnya Ustadz Sohendri lagi nih, ini perlu berikan sugesti terus, jangan menyerah terus, ya. La tayasu min rauhillah, jangan menyerah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, disiplin dan penuh kasih sayang. Keempat, jadwal murojaah jauh lebih banyak 2 kali lipat dari menambah hafalan yang baru. Nah, ini kunci suksesnya kata hasil dari penelitian ini. Yang berikutnya, tahajud dan sholat subuh. Jadi si Hilya ini umur 4 tahun dia sudah sholat tahajud. Sholat tahajud, Masya Allah ya. Ini kita saja nih butuh meneladani dari apa yang dilakukan oleh Ananda si Hilya ini. Kemudian setelah dia menghafal, menambah murojaah, nanti di pagi hari ada waktu istirahat dulu kata dia. Menjelang agak siang, sekitar jam 11, jam setengah 12, tidur, qailulah. Ini sunnahnya. Nah, sunnah qailulah ini dilakukan oleh orang-orang Jepang. Saya baca di terbitan Republika ya. Itu orang-orang Jepang, orang perusahaan-perusahaan di Jepang itu mewajibkan para karyawan untuk tidur sejenak. Kalau bahasa kitanya kan qailulah. Kenapa? Karena setelah dia tidur qailulah ini, dia jauh lebih fresh, jauh lebih gesit, jauh lebih semangat. Gitu. Jadi kita jangan memporsir gitu ya. Jadi pengen hafal semuanya, nggak ada waktu istirahat. Nah ini juga salah. Jadi sunnah-sunnah Nabi kita lakukan juga sambil kita berusaha untuk menambah hafalan. Kemudian tidak terpaku waktunya, tetapi hanya kepada targetnya. Jadi saya ambil contoh misalnya targetnya 1 hari 3 baris, ya terserah nanti kalau dia bisa waktu sore dia sore, waktu dia malam, waktu subuh dia subuh, tergantung kemampuan si anak. Dan terakhir adalah yang paling penting juga adalah konsisten murojaah dan menghafal. Dibarengi anak senang melakukannya. Ini saya bilang tadi bahwa mendidik anak untuk senang terhadap Quran itu PR kita yang lebih utama ketimbang anak itu harus menghafal terlebih dahulu. Jadi menanamkan kecintaan menghafalnya itu kita lebih upayakan. Menurut Nasi Ulwan, ya 5 hal ini yang menjadi kunci sukses juga. Bagaimana kita tauladan, membangun kebiasaan yang baik, nasihat bil mau'izatil hasanah, kemudian pengawasan dan perhatian. Dan yang terakhir, barulah hukuman. Jadi hukuman itu adalah opsi terakhir. Ya, hukuman adalah opsi terakhir. Ya, kalau bisa caranya Ustadz Hendri Ustadz Hendri tadi pakai, ya, nggak ada hukuman kan tadi, ya. Ya, jadi kita pakai metode-metode yang sangat sederhana. Nah, keteladananlah yang sangat utama. Jadi sebagai orang tua kita mencoba untuk membiasakan diri kita. Kalau kita sudah terbiasa, barulah nanti kita bisa mengajak orang lain. Maka ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang dikatakan dalam ayat ini adalah qu anfusakum, didahulukan diri kita karena diri kita lah yang akan pertama kali. Di sini juga banyak bapak-bapak atau calon bapak-bapak karena nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah sebagai kepala keluarga adalah bapak-bapaknya. Dan ya terakhir ya, bahwa pendidikan anak di dalam Quran lebih banyak dilakukan oleh bapak. Ya, Anda cari semua pembicaraan, diskusi atau tanya jawab ya, atau pembicaraan antara anak dan orang tua lebih banyak adalah pembicaraan antara anak dan ayahnya. Kisah Nabi Yusuf antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kisahnya Nabi Ibrahim antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ya, kisahnya Luqman antara Luqman dan anaknya. Ini kenapa? Bahwa anak akan bahkan penelitian ya di Amerika tahun 90-an bahwa anak yang dididik oleh para ayah kesuksesannya mencapai 80%. Nah, ini pesan juga ya. Ini orang lain yang menerapkannya ya. Quran ada di kita tapi yang menerapkannya adalah orang-orang barat. Nah, ini saya melihat bahwa kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk mengamalkan isi Al-Quran, tentu melalui proses perlahan
sering kita belajar. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kemudahan dan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam menjadi keluarganya Allah atau menjadi ahlul Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan atau kembalikan kepada host ya, Budi. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Eris. Jazakumullah khairan katsiran yang sudah menerangkan kepada kita terkait Quranic parenting ini. Ini langsung ke sesi pertanyaan ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan di chat. Ada 3, tahu saya. Mungkin yang pertama ini dari Mbak Titik Omariati. Mungkin ini arahnya ke Ustadz Suhendri nih. Bagaimana membersihkan mental block yang terlanjur melekat bahwa saya sulit sekali menambah hafalan. Begitu Ustadz. Dijawab dulu mungkin kali ya Ustadz Suhendri. Bagaimana? Tadi pertanyaan mohon diulang coba. Bagaimana membersihkan mental block yang terlanjur melekat bahwa saya sulit sekali menambah hafalan. Gitu Ustaz. Ya, bagaimana menghilangkan mental block? Ya, caranya mental block dihilangkan itu tadi tekniknya salah satunya sepintas sudah saya ajarkan, yaitu coba teman-teman hadirkan relaksasi pada diri teman-teman. Ya, tadi tutup matanya, relaksasi sampai setenang mungkin, ya sampai serileks mungkin gitu ya, sampai menuju gelombang alfa dan theta. Kemudian di saat kondisi teman-teman rileks tadi, maka teman-teman rasakan atau buat jangkar pikiran. Tadi udah diajarin ya, jangkar pikiran kan dengan tanda-tanda gitu ya. Nah, teman-teman di situ kondisikan dengan jangkar pikirannya dan katakan sesuatu yang ingin teman-teman hancurkan. Misalnya apa tadi? Saya sulit berhenti juz 30, lanjut juz 9, sulit sekali gitu. Artinya terasa berat gitu ya, nambah hafalan ya, nambah naik juz gitu misalnya ya. Makanya di situ katakan bilang saya bisa menghafal Quran, saya bisa menghafal juz 29. Saya bisa hafal juz 30. Ya, di kondisi yang rileks tadi ya. Nanti setelah rileks tadi makin dalam, semakin dalam, kemudian teman-teman bangun kembali, buka kembali matanya, lalu katakan kembali, saya bisa menghafal Quran. Insya Allah itu nanti mental blocknya akan hancur. Gitu ya, kurang lebih. Insya Allah. Itu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lanjutan untuk Ustadz Deris ini di chatting. Suami saya mendidik anak saya membaca dan menghafal Al-Quran dengan keras atau galak. Sering anak saya menangis. Usia anak saya sejak 3 tahun sudah diajarkan mengulang-ulang hafalan. Sampai saat ini sudah usia 7 tahun. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga pada host yang sudah membacakan. Baik, bismillah saya jawab. Pertama bahwa tadi ada persepsi ya, ini dimulai dari persepsi bahwa mungkin di dalam pendidikan yang persepsi dalam suaminya tadi atau ayah itu kan banyak mengatakan oh anak ini harus sudah hafal Quran umur sekian. Kata-kata harus itulah yang kemudian membuat si bapak kemudian bertindak dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan atau dengan cara kita harus ada merujuk kepada pendidikan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW mendidik Anas bin Malik. Anas bin Malik yang hafal Quran juga, ulama juga, orang kaya juga, banyak anak, ya banyak keturunannya. Lihat bahwa Anas bin Malik dalam satu riwayat, saya tidak pernah mendengar dari Nabi itu sesuatu yang keras, maksudnya Nabi membentak,
ya, menanyakan saja Nabi nggak pernah menanyakan. Ini kenapa kamu nih mencelanya ya maksudnya. Jadi jadi gini, Anas bin Malik itu sejak umur 10 tahun sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Sejak dari umur 10 tahun sampai meninggalnya Nabi SAW, itu Anas bin Malik, ya ini Anas bin Malik ini kalau istilah kita sekarang santrinya Nabi nih. Karena waktu Nabi datang ke Madinah, semua orang sudah kasih hadiah kepada Nabi, kecuali ibunya Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi, ya Nabiullah, saya nggak punya apa-apa kecuali anak saya ini. Ya, baca di kisah para sahabat Haula Rasul, sahabat Rasul disebutkan ceritanya. Saya kasihkan anak saya ini untuk membantumu. Nah, suatu saat Anas bin Malik disuruh sama Nabi SAW. Setelah disuruh, ya, ketika ketemu sama teman-temannya, dia mainlah sama teman-temannya, lupa atas perintahnya Nabi. Ketika Nabi keluar, ya bertemu dengan Anas bin Malik. Nah, kira-kira kalau kita posisi Nabi gimana tuh? Ya, mungkin ada yang marah, ada yang menggerutu, ada yang ngomel, ada yang jambak, ada yang cubit, ada yang jewer gitu ya. Tapi Nabi senyum. Nabi senyum, kemudian ya jangan engkau ulangi dari apa yang sudah kau lakukan ini gitu. Jadi Nabi SAW sangatlah sayang kepada anak-anak. Bahkan dalam satu cerita Nabi pernah menghentikan khutbah. Lihat, khutbah kan sangat sakral di dalam kehidupan kita. Tapi Nabi menghentikan khutbah tersebut sambil mengendong si Hasan dan Husain yang saat itu datang. Inilah kecintaan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pendidikan yang dibangun di atas kekerasan, ini harus dibedakan antara kekerasan dan ketegasan. Nah, ketika kita susah membedakannya, maka yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak. Ya, mungkin masing-masing ini kekurangan ya, dan itu harus kita terima. Tetapi sebagai orang tua, kita juga patut untuk belajar. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, solusinya adalah bagaimana istri, ya tadi ibunya dan suaminya itu berdiskusi bersama. Apakah apa yang dilakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi? Jangan-jangan kita malah berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita untuk menyakiti anak-anak. Ya, Nabi melarang kita untuk bukan hanya menyakiti melalui fisik, ya, tetapi juga menyakiti secara lisan. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tadi poin-poin tadi sebenarnya itu ringkasan ya. Silakan baca, nanti ini masih bahasa Arab, malam sudah ada bahasa Indonesianya ya, tentang atfalul muslimin wa kaifa yurabbihimun nabi. Ya. Itu bagaimana Nabi begitu lembutnya ya mendidik. Jadi poin penting ketika anak dalam usia yang 2 tahun, 3 tahun tadi, bagaimana penanaman akidahnya kita tekankan, keimanannya, akhlaknya. Sedangkan Al-Quran itu pelan-pelan. Dan jangan kemudian secara sekaligus dan keras. Ketika ini dilakukan, tidak ada sesuatu yang namanya kekerasan kecuali akan mencabutnya dari agama ini. Artinya apa? Bahwa ketika kita laksanakan itu dengan kekerasan, dia mungkin akan jadi hafiz Al-Quran. Tetapi hafiz Al-Quran yang menjadi pendendam. Kenapa? Dia akan dendam terhadap orang-orang sekitarnya. Dia akan menjadi benci terhadap Al-Quran, misalnya. Nauzubillah. Ya, bahkan hanya sebagai prioritas semata. Dan saya banyak menemui ya teman-teman yang dididik dengan begitu kerasnya. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan istilahnya bukan dari orang tua ya, karena pernah di pesantren. Sampai sekarang saya mengingat wajah orang yang pernah mukul saya. Masya Allah. Sekarang mungkin sudah 15 tahun lebih ya, mungkin udah 17 tahunan. Bayangkan sampai sekarang saya masih ingat orang tersebut. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita bertahun-tahun anak tersebut? Nah, ini jangan sampai dia di dunia dia menderita karena tadi. Makanya pentingnya kita mengetahui tahapan ini kan di situ sebenarnya. Pentingnya tahapan itu bahwa masing-masing anak itu berbeda tahapannya. Kadang dia ada yang bisa menghafal Quran udah umur baligh. Contohnya Imam Nawawi kan baru hafal Quran umur mencapai usia baligh, artinya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ya, bahkan kalau misalnya Ibnu Hajar kelas sekolah nih misalnya, ya umur udah mau menjelang 30 tahunan ya. Ya. Baru kemudian beliau baru semangat untuk kemudian. Nah, ini
ini pelajaran bahwa jangan sampai kita pukul rata nih semua dalam yang jelas bagaimana Al-Quran saja diturunkan hampir 23 tahun kurang lebih. Itu menjadi hikmah ya, bahwa kita tidak bisa serta-merta. Alhamdulillah kalau kita menjadi bisa hafal dalam waktu yang sangat pendek. Tetapi kenapa diturunkan Quran sampai 23 tahun atau 20 tahun lebih, bahwa itu merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di dalam Quran itu satu juz langsung diturunkan kepada manusia, tidak pernah ada. Satu juz langsung diturunkan kepada. Tapi dia diturunkan secara tadarrujan atau bahasa Arabnya munajjaman, sedikit-sedikit. Bahwa anak itu harus sedikit-sedikit, dan anak itu ya kayak kita juga. Ya. Kita kalau dikasarin kan nggak mau, apalagi anak. Kita nggak dicela saja nggak mau, apalagi anak. Jadi anak itu sebenarnya manusia yang terkungkung dalam badan yang kecilnya itu. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh kita. Hanya saja kan dia mau mengungkapkannya itu takut dimarahin misalnya. Jadi jangan dikira anak itu misalnya orang tua ribut sama ininya, anak nggak ngerti, salah. Anak mengerti itu. Ya. Anak bisa mengetahui dari mimik dan lainnya. Nah, saya sarankan bahwa ini didiskusikan bersama, ikut kajian-kajian parenting seperti ini, ya. Saya walaupun misalnya sudah mengkaji sini, saya ikut juga. Saya ikut di kajian parenting yang diadakan di sekolah-sekolah yang di situ ada anak. Nah, itu saja ya. Mohon maaf agak panjang jawabannya. Ya. Allah alam shawab. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi ya, karena saya lihat yang penanya ini juga aktif di pelatihan dai, mungkin sedikit saya prioritaskan untuk akhina Muhammad Abdul Basit. Monggo kalau mau tanya langsung nggak apa-apa. Silakan. Oh ya, terima kasih Kang. Saya mau bertanya, kan saya sekarang mondok di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya ya. Nah, kan di pondok saya itu lebih khusus ke kitab kuning gitu ya. Setiap pagi, sore, malam itu fokus ke kitab kuning. Nah, bagaimana caranya agar bisa membagi waktu antara menghafal kitab-kitab kuning dan menghafal Al-Quran begitu? Ini pertanyaan untuk Ustadz Deris atau Ustadz Suhendri nih, Kang? Bebas, Kang. Oh, gitu. Sepertinya ke arah Ustadz Deris Mono ini. Monggo Ustadz Deris. Ya, bagaimana cara antara menyatukan dari kitab kuning, belajar kitab kuning dengan menghafal Al-Quran. Yang pertama bahwa apapun yang kita pelajari, mau Al-Quran, mau itu kitab kuning, haruslah ada guru. Jadi yang pertama, Anda harus cari gurunya dulu. Cari guru yang ada di pesantren tersebut, ya. Anda kan tidak 24 jam itu menghafal mempelajari kitab kuning. Ada waktu-waktu kosong. Nah, di waktu kosong itulah Anda menghafal. Dan menghafal ya tadi tidak mesti kemudian satu juz langsung Anda hafalkan, kemudian Anda setorkan. Ya pelan-pelan saja. Ya kayak misalnya Adinda yang tadi ya si Hilja itu 3 baris dulu. Ya, mulai juz 30 dulu. Mulai yang pendek-pendek dulu. Nah, baru yang kemudian yang panjang-panjang. Itu. Jadi carilah guru, carilah waktu, dan yang ketiga adalah cari teman yang sevisi dan semisi. Artinya teman tersebut mau menghafal juga, sehingga Anda bikin halaqah kecil, ya, dan itu akan membuat Anda semangat. Sebab kalau sendirian biasanya lebih cepat futur atau males gitu ya. Ini ntar gurunya nanya, kok cuma sekali ini nyetornya, nah, berikutnya nggak nyetor-nyetor lagi, rupanya ya tadi nggak ada yang motivasi. Tapi kalau ada teman kan, kalau yang satu males, satu mengingatkan. Ya janjian aja gitu, kalau saya malas ingetin ya. Dan komitmen. Itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Iya. Ini karena waktu kita mungkin 10 menit lagi ya Ustadz ya, satu pertanyaan lagi. Monggo Ustadz Muhammad Al-Qudri, saya persilakan bertanya langsung. Insyaallah, jazakallah khair. Ustadz Deris dan Ustadz Suhendri, Allah barik fikum. Satu pertanyaan,
seberapa besar sih kemungkinannya? Kan tadi menyampaikan bahwa anak-anak hafal Quran dididik dari orang tua, ya, sehingga kadang kalau kita di dunia pesantren kadang-kadang anak-anak dititipkan untuk hafal Quran, orang tuanya nggak hafal Quran, kan repot juga kadang-kadang. Kemudian berikutnya antara ayah dan ibu secara persentase untuk semuanya menghafal Quran tadi, besar persentasenya ke siapa sebetulnya? Yang terakhir ya mohon doanya, kami baru pulang kampung ke Lampung, sedang merintis juga untuk mudah-mudahan ya bisa menjalankan menyebarkan Al-Quran sampai di kampung halaman. Amin ya. Monggo Ustadz Deris itu sepertinya itu ya yang ditujukan pertanyaan. Boleh. Barik fikum. Iya, sebenarnya untuk persentase dari atau seberapa banyak antara yang harus dilakukan oleh ayah di dalam pendidikan Al-Quran dan ibu dalam pendidikan Al-Quran. Kalau kita melihat dari pelajaran atau kisah para sahabat terlebih dahulu, para sahabat dan para salafus saleh, sebenarnya ibu itu merupakan kalau istilahnya madrasatul ula lil atfal atau madrasah pertama. Artinya memang pondasi-pondasinya, kemudian bagaimana kecintaan dia terhadap Al-Quran itu dimulai daripada ibu. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu semua harus kepada seorang ayah, membutuhkan ketegasan. Karena tentu satu sama lain ya punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, kalau ingin melihat seberapa banyak, kalau dilihat dari beberapa literatur yang saya baca, itu kebanyakan dilakukan oleh para ayah ya. Jadi ketika ayah ikut di dalam pembinaan anak, itu para anak terdorong untuk menghafal atau terdorong untuk mempelajari agama Islam itu jauh lebih besar kesuksesannya. Apalagi hal ini ya didorong juga oleh kontribusi sang ibu. Karena ibu tentu kalau kita lihat dari pekerjaannya, kemudian begitu banyak apalagi kalau misalnya kita tidak ada pembantunya, itu begitu banyak persoalan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh para ibu. Maka ayahlah yang menjadi yang hadir di dalam pendidikan anak, apalagi Al-Quran. Nah, tinggal lihat bagaimana apa yang akan ditanamkan. Kalaulah Al-Quran, maka saya melihat kepada ayah sebagai kalau istilah di dalam pendidikan itu sebagai supervisinya. Ya. Mungkin ibu akan memberikan jadwal-jadwalnya, tetapi bagaimanapun yang akan mendorong anak tersebut untuk konsistennya itu harus dibutuhkan sosok ayah, ubuah, ketegasannya. Ya. Karena di dalam hafaz sendiri mungkin Ustaz Qadri tahu bahwa kita butuh konsistensi tadi, konsistensi. Nah, dan ibu ya kita tahu dia nggak selamanya kan megang mushaf itu. Kadang dia tidak pegang mushaf. Itu menjadi satu alasan sendiri. Dan sholatnya lagi, bukankah murojaah yang paling utama itu di dalam sholat? Maka anak ya akan terdorong untuk mengulangi hafalannya ketika dia ya diajak untuk sholat. Ya kalau ibu kan tidak semuanya dia bisa sholat. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah ini kenapa ayah menjadi sentral utama di dalam pendidikan anak. Itu wallahualam ya. Tetapi kalaulah kita mempunyai kemampuan lebih, kita bisa meniru yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah walaupun beliau imam mazhab, beliau masih meminta guru lain untuk mengajari anaknya. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Suwaid di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, itu beliau Imam Abu Hanifah menyuruh orang untuk mengajari anaknya. Ketika anaknya sudah bisa surat Al-Fatihah,
Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Abu Hanifah memberikan 100 dirham, ya, 100 dirham kepada orang tersebut. Kaget itu si gurunya. Oh, ini banyak sekali ini katanya. Apa jawab Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, andai kata saya punya lebih daripada itu, saya kasih semua. Nah, karena begitu, iya, begitu apa agungnya, ya, hafal Al-Quran ini di mata Abu Hanifah. Nah, itu menjadi salah satu alternatif, Ustadz, mungkin kalau kita punya mungkin sibuk gitu ya, punya banyak sekali aktivitas, tetapi bagaimanapun juga melalui penelitian para ahli di bidang psikologi anak, ya terutama di dunia barat, ada 3 jenis anak yang satu anak tidak berinteraksi dengan orang tuanya, artinya broken home. Yang kedua, ada anak tetapi ayah, ya khususnya ayah, ayahnya tidak terlalu aktif dalam pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang orang tuanya terutama ayahnya sangat aktif sekali. Dari ketiga ini, yang paling banyak kesuksesannya itu adalah anak yang ketiga, yaitu anak-anak yang bagaimana kontribusi para ayahnya, ya, gerakan ayah yang peduli terhadap pendidikan anak. Insya Allah saya yakin kita semua berusaha bagaimana kita mencari celah saja, ya. Jadi pertama, apapun pendidikan yang kita lakukan, mau pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, basisnya itu data. Apa maksudnya? Maksudnya kita data dulu, nih anak ini kemampuannya sejauh mana. Anak ini yang dia tidak mampu seperti apa. Yang saya mampu apa. Nah, itu diukur dulu. Barulah nanti metodenya menyusul. Jadi metode itu muncul kemudian ketika data sudah ada. Kalau anak yang lemah hafalannya misalnya, atau anak dalam kondisi yang tidak bisa menghafal, ya karena kondisi dia fisik dia lemah, maka anak ini nggak mungkin porsi hafalannya sama besarnya dengan anak-anak yang sehat. Nah, data-data inilah yang harus kita kumpulkan dulu sebelum kita melakukan itu, Ustaz. Ya. Baru nanti akan ada pembagian antara ayah, orang tua, antara ayah dan ibu, antara apakah ayah akan mewakilkannya kepada guru yang lain, mengajarkan kepada anaknya, memilihkan guru yang terbaik. Nah, ini juga salah satu kunci sukses dalam pendidikan Islam kepada anak. Allah alam bisawab, Ustaz Qadri, Masya Allah. Allah barik, Allah barik fikum. Alhamdulillah. Pernah punya penelitian ini nggak, Ustaz? Apa persentase antara anak yang hafal Quran dari orang tua yang belum hafal Quran, bahkan mohon maaf mungkin belum bisa baca Quran gitu? Kalau untuk hasil penelitian saya belum dapat ya. Tapi kalau yang sudah terlaksana ada. Mungkin ya. Ya, mungkin kan salah satunya si Naja itu. Naja itu kan orang tuanya aja nggak bisa hafal Quran. Maksudnya orang tuanya tidak bisa ya. Baca Qurannya masih ya tak gitu. Tapi karena terus diperdengarkan Al-Quran itu sehingga membantu si Naja ini. Saya lupa namanya Naja atau apa namanya? Ya, Naja yang difabel itu loh, ya yang di Hafiz Indonesia. Itu kan contoh bahwa tidak menutup kemungkinan baik bagi para ayah yang punya niat yang besar, para orang tua yang punya motivasi yang besar agar anaknya, ya apalagi nanti ada Ustaz Hendri ya. Ustaz Hendri siap-siap aja nih. Ya, proyek besar ini insya Allah. Ya, itu aja Ustaz Qadri, Masya Allah. Nanti juga Ustaz Qadri bisa ini. Bisa menjadi salah satu narasumber kita, insya Allah. Saya masih pelajar, masih pelajar. Baik, itu ya para peserta. Ini udah jam 10 pas. Tentu masih ada pertanyaan 1, 2 yang insya Allah saya simpan dan insya Allah saya forward ke pemateri untuk dijawab di waktu atau luang kedepannya gitu. Jadi bagi para peserta yang titip pertanyaan, monggo, insya Allah nanti saya coba forward ke pemateri agar nanti Ustadz pemateri bisa menjawabnya. Baik, para peserta, kita akhiri jadwal Quranic Parenting malam ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Terry dan Ustadz Henry. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya beliau-beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para peserta saya ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang sudah hadir menyimak Quranic Parenting malam ini. Mudah-mudahan para peserta juga dimudahkan oleh Allah SWT segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kifaratul. Subhanallah wa bihamdihi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.